Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca bersama sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-12. Berarti malam ini kita akan membahas ayat ke-13. Apa bunyi ayat ke-12? Hah? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Yang artinya orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu pasti satu karakternya napa? Mu'tadin. Melampaui napa? Batas. Yang kedua apa karakternya? Asim. Banyak bergelimang dengan dosa. Ayat yang ke-13 masih membahas tentang karakter orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Berarti kalau kita hitung, mu'tadin karakter nomor 1, asim karakter nomor pinten? 2. Ayat yang ke-13 ini membahas karakter yang ketiga. Berarti berapa karakter? 3 karakter. Apa karakter yang ketiga? Idza tutla alaihi ayatuna qula asatirul awwalin. Karakter yang ketiga, orang yang tidak percaya dengan hari kiamat adalah apabila dibacakan kepada orang tersebut ayat-ayat kami alias Al-Quran. Apabila dibacakan kepada orang itu Al-Quran, qala niscaya dia akan berkomentar asatirul awwalin. Ayat-ayat tadi adalah dongeng. Napa? Dongeng. Dongeng yang berasal dari orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, salah satu sifatnya itu adalah tidak punya adab kepada Al-Quran. Kenapa? Tidak punya adab kepada Al-Quran. Bukannya Al-Quran itu didengarkan, bukannya Al-Quran itu disimak, bukannya Al-Quran itu direnungi. Begitu dibacakan Al-Quran, komennya nopo? Dongeng. Bayangkan, Al-Quran kok nopo? Dongeng. Kayak dongeng kancil nyolong apa? Timun apa? Dan para ahli tafsir seperti dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu menyebutkan bahwa pencetus ide untuk mengatakan Al-Quran dongeng yang pertama kali ngomong seperti itu adalah kaum musyrikin jahiliyah dari bangsa Arab. Berarti bangsanya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Sinten? Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Segrup itu. Abu Jahal, Abu Lahab dan
teman-temannya. Ya. Jadi yang pertama kali mencetuskan ide mengatakan Al-Quran dongeng, cerita-cerita yang tidak nyata, sinten? Kaum musyrikin jahiliyah bangsa Arab. Dan ternyata di zaman ini ada yang mereproduksi ide tersebut. Apa mereproduksi? Mendaur ulang ide itu. Padahal ide itu ide yang sudah usang. Apa ada? Oh ada. Orang-orang yang meragukan kisah-kisah dalam Al-Quran. Orang yang meragukan keotentikan Al-Quran. Yang menyamakan Al-Quran itu dengan dongeng. Itu sejatinya dia sedang memperbaharui idenya sinten? Abu Jahal. Anu kentongan bahan, nemu anak bahan, warisannya siapa tadi? Abu Jahal. Terus dipoles dengan bahasa-bahasa ilmiah, padahal itu ide usang. Yang diwariskan oleh sinten? Abu Jahal. Apa ada Ustaz? Ada. Kata sapa LGBT haram. Nah itu dalam Al-Quran ada kisahnya kaumnya Nabi sinten? Lut yang diazab gara-gara LGBT. Itu kan dongeng. Kok ini kayak mirip siapa mau? Abu Jahal gitu. Ya tinggal jenengan mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, apa mau mengikuti Abu Jahal dan ide-ide nyelenehnya? Dari milih siapa? Ujarku ya anaknya jenenge Muhammad ya. Utus apa mau? Abu Jahal. Loh kalau Anda itu favoritnya adalah ide-ide Abu Jahal, kenapa anaknya dijenengi Muhammad? Sisan bae anaknya Abu Jahal ngapa? Ben klop antara nama dengan ide. Ya. Orang mungkin laut bisa terbelah dengan apa? Tongkat. Tongkatnya siapa? Nabi Musa. Itu khayal, itu dongeng. Lah itu idenya Abu Jahal. Asatirul awwalin. Yang melebeli Al-Quran dengan asatirul awalin. Siapa tadi? Kaum musyrikin jahiliyah. Kok Anda ikut-ikutan? Oh enggak mungkin. Masa Nabi Ibrahim sudah dibakar dengan api yang begitu besar. Kok apinya habis tahu-tahu sehat walafiat. Enggak kurang suatu apapun. Jangankan tubuhnya, bajunya aja masih utuh, rambutnya juga masih utuh. Orang mungkin kuwi dongeng. Lah Anda itu sebenarnya sedang niru idenya Abu Jahal. Apa sih konsekuensinya kalau kita mengatakan Al-Quran dongeng? Berarti kalau kita katakan Al-Quran dongeng, dongeng itu berarti kisah nyata atau kisah bohong? Kisah bohong. Berarti siapa yang bohong? Abu Jahal. Kalau kita katakan Al-Quran itu dongeng, sedangkan Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah, berarti Allah membuat dongeng. Dan dongeng adalah sebuah kebohongan. Apa mungkin Allah bohong? Tidak mungkin. Allah itu salah satu namanya Al-Haq. Al-Haq itu artinya apa? Yang maha benar. Berarti semua ucapan Allah mesti benar. Kalau fiksi benar apa tidak benar? Tidak, namanya juga fiksi. Dongeng kan fiksi. Juga mau kancil nyolong apa? Timun. Ya. Terus apa maning? Kancil ngapa maning? Akeh banget loh kancil loh. Ya, melas si kancil ya. Itu kan dongeng.
Bukan sesuatu yang real. Padahal di dalam Al-Quran Allah bolak-balik mengingatkan. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkataannya? Yang paling jujur, yang paling benar, yang paling valid itu adalah apa yang disampaikan oleh sinten? Oleh Allah. Sudah. Berarti ada berapa karakter tadi? 3. 1 apa? Melampaui batas. Yang kedua? Kebanyakan apa? Dosa. Yang ketiga, mengatakan Al-Quran dongeng. Wallahu a'lam bissawab. Urutan ini, urutan 3 karakter. Nomor 1 apa wau? Melampaui batas. Nomor 2, banyak dosa. Nomor 3, mengatakan Al-Quran dongeng alias tidak beradab kepada Al-Quran. 3 urutan ini 1, 2, 3 itu bisa jadi memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang banyak dosa, tenggelam dalam dosa, itu nanti akan mengakibatkan tidak punya adab kepada apa? Al-Quran. Mulanya urutannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 apa tadi? Yang kedua, banyak dosa. Yang ketiga, enggak punya adab kepada Al-Quran. Jadi bisa jadi urutan tadi itu 1, 2, 3. Itu memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang kebanyakan dosa dan dia enggak pengen untuk tobat akan berujung kepada tidak punya etika kepada Al-Quran. Dan itulah yang dialami oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Kenapa mereka kok berani-beraninya mengatakan Al-Quran, kitab yang paling suci di alam semesta ini, kitab yang paling benar, kitab yang paling jujur, kitab yang paling unggul. Kok berani-beraninya mengatakan Al-Quran itu dongeng? Karena Abu Jahal banyak dosa. Karena kalau orang sudah terlanjur banyak dosa, maka dia tidak peduli dengan etika. Makanya apa kata Nabi SAW? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah sekehendakmu. Ini perintah apa ancaman? Berbuatlah sekehendakmu. Sakarepe ngono, itu ancaman atau perintah? Ancaman. Kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah semaumu. Berbuatlah semaumu. Oh, nyong dikongkon apa? Berbuat semaumu. Seperti itu maksudnya. Enggak. Ancaman itu. Saya kasih ilustrasi ya. Kita punya anak. Sudah kita ingatkan, jangan naik pohon ini, bahaya, licin, tiba bahaya. Nggih. Bahaya. Nggih. Bolak-balik nggih. Kok ketahuan apa? Manjat. Apa komentarnya Bapak? Kurang dur. Dur maning. Apa artinya? Perintah apa ancaman? Ancaman. Oh, berarti dikongkon-kon. Itu bukan perintah. Sabda Nabi SAW tadi, fasna ma syi'ta, berbuatlah semaumu. Itu bukan perintah, itu ancaman. Kenapa? Karena sebelumnya ada kalimat, kalau enggak punya malu, berbuatlah semaumu. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy ini karena terlalu banyak dosa, mereka enggak punya malu untuk mengomentari Al-Quran dengan komentar-komentar yang tidak baik tadi. Dan jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi ketika orang banyak dosa itu, dia nggak bisa objektif.
Nggak bisa nopo objektif. Contohnya itu kaum musyrikin. Kenapa mereka sampai mengatakan Quran itu dongeng? Karena di Al-Quran banyak kisah. Mereka sampai mengatakan Al-Quran dongeng karena di Al-Quran banyak kisah. Tapi kalau mereka mau objektif, semua isi Al-Quran kisah atau sebagian? Sebagian. Seperberapa? Al-Quran itu bisa dibagi menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga apa? Akidah. Sepertiga hukum, fikih. Sepertiga kisah. Berarti kisahnya berapa? Sepertiga. Sisanya 2/3. Berarti 2/3 itu bukan kisah. Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy begitu dengar Al-Quran dongeng? Padahal masih ada 2/3 yang lainnya yang bukan kisah. Itu tidak objektif. Kenapa tidak objektif? Karena hatinya, pikirannya sudah ditutupi dengan noda-noda dosa. Medeni nomboten? Medeni. Dah. Idza tutla alaihi. Kalau dibacakan. Berarti kaum musyrikin itu baca sendiri atau dibacakan? Dibacakan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak pengen nyari hidayah. Nggak pengen apa? Nyari hidayah. Nek nyari hidayah, membaca sendiri atau nunggu ana wong sing maca? Membaca sendiri, nyari. Dan itu tidak dilakukan sama kaum musyrikin. Rata-rata kaum musyrikin Abu Lahab dan teman-temannya, rata-rata mereka nggak mau baca sendiri. Rata-rata mereka nggak mau datang kepada Nabi Muhammad SAW terus mendengarkan pengajiannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Rata-rata nggak mau. Sehingga banyak di antara mereka tidak mendapatkan hidayah. Hidayah itu dicari. Mas, arep nganti kapan ora salat? Mbah, arep nganti kapan ora puasa? Mbah Putri, nganti kapan kondean ora kudungan? Ora kepengin kudungan apa sedurunge mati apa ngenteni dibungkus? Lah ngenteni hidayah. Hidayah itu dicari. Apa yang membedakan antara Salman dengan Abu Lahab? Salman sama Abu Lahab itu mulia siapa? Salman itu keluarganya Nabi SAW atau tidak? Bukan. Salman itu orang asing. Dari mana? Al-Farisi. Dari mana itu? Persia. Persia itu sekarang mana? Iran. Mana lagi? Afghanistan. Itu Persia sekarang. Ya. Dari jarak ribuan kilometer mencari hidayah. Pengen mendengarkan apa? Al-Quran. Dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab tinggalnya di mana? Di Mekah. Dekat atau tidak dengan kanjeng Nabi SAW? Dekat banget. Gak mau nyari hidayah, gak mau. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti sinten? Abu Jahal. Jadilah seperti Salman. Cari. Jangan jauh-jauh datang ke sini nyari apa? Nyari nopo? Hidayah.
Jenengan mau datang ke sini, itu nyari hidayah. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Bukan datang sendiri. Itu yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu ningrat atau bukan? Hah? Ningrat. Karena satu keluarga dengan sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sekarang mengatakan darah biru. Masih keluarganya siapa? Nabi SAW. Tapi ketika beliau pengen belajar, apa yang beliau lakukan? Ngundang guru apa mendatangi guru? Mendatangi guru. Suatu siang, ba'da zuhur, panas-panas, beliau pengen belajar kepada seorang sahabat yang lebih senior. Lebih nopo? Ibnu Abbas itu kan masih muda. Ya. Wong pernah bersama Nabi SAW umurnya masih berapa? 7-8 tahun. Itu kan masih muda sekali. Umuran apa berarti? SD. Tapi berdarah biru. Ketika beliau pengen belajar dengan sahabat yang lebih senior, apa yang beliau lakukan? Datang ke rumah. Datang. Tok. Ternyata si tuan rumah lagi istirahat. Apa yang beliau lakukan? Ngenteni. Nunggu. Di mana nunggunya? Ruang VIP di depan rumah. Banyak pohon-pohonnya? Enggak. Rumah di padang pasir kayak ngapa sih? Gak ada pohon-pohon. Apa yang beliau lakukan? Serbannya dilepas, digulung, go apa? Bantal. Nunggu di depan rumah, kena panas, kena debu. Sampai tuan rumahnya bangun. Begitu tuan rumahnya bangun, kaget. Ada orang lagi apa? Tiduran di depan rumahnya. Lebih kaget lagi ketika ngelihat. Ternyata ini Ibnu Abbas. Langsung sahabat itu mengatakan, wah Ibnu Abbas, kenapa kamu gak suruh orang manggil saya privat? Saya akan datang. Dan itu adalah bentuk penghargaan para sahabat kepada keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Sangat dihargai oleh para sahabat. Mereka siap, kapan dipanggil, siap datang. Apa kata Ibnu Abbas? Saya yang butuh ilmu. Sehingga saya yang seharusnya datang kepadamu. Bukan engkau yang datang kepadaku. Fa innal ilma yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Hidayah itu harus dicari. Gak seperti kaum musyrikin tadi. Idza tutla alaihi. Kalau ada orang baca, baru dia dengarkan. Itu pun gak mendengarkan dengan hati yang plong. Makanya gak dapat hidayah. Terus gimana Ustaz? Kalau ada orang kayak gitu gimana? Jangan putus asa. Kalau ada orang karakternya seperti itu, nggak mau datang ke pengajian, ya kita datangi. Sing butuh sih siapa? Sing butuh siapa? Ustadz apa jamaah? Hah? Ustadz orang butuh? Butuh. Butuh apa? Pahala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu dengan manusia-manusia semacam Abu Lahab, Abu Jahal CS, enggak putus asa.
Datangi sama Nabi SAW. Mereka ngumpulnya di mana? Datangi tempat ngumpulnya. Bahkan Kanjeng Nabi SAW sampai datang ke pasar-pasar. Bayangkan. Apa? Nah Ustaz kita kampung pasar? Wonten Ustaz belanja. Enggak, datang ke pasar untuk apa? Untuk dakwah. Ada kafilah dagang datangi sama Nabi SAW. Didakwahi, diajak sama Nabi SAW. Jangan putus asa. Dai enggak boleh putus asa. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada seorang musyrik datang kepadamu minta perlindungan. Bayangkan nih, musyrik datang minta apa? Perlindungan. Mungkin dia ada masalah sama sukunya mungkin. Ya. Akhirnya dia kabur, minta suaka. Kalau bahasa sekarang apa? Minta suaka. Fa'ajirhu. Beri dia perlindungan. Buat apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Supaya dia ada kesempatan mendengarkan perkataannya Allah. Maksudnya kepriwe Ustaz? Kalau dia dilindungi tinggalnya di mana? Di rumah kita. Di rumah kita ngapain? Baca Quran. Siapa tahu ada ayat yang kedenger sama dia. Terus dia dapat hidayah. Itu namanya upaya untuk menularkan hidayah yang sudah kita dapatkan kepada orang lain. Dan sekarang dengan adanya sarana teknologi, ada radio, ada TV, ada internet. Yang namanya dakwah tanpa ketok-ketok rumah, dengan radio, dengan apa? TV, dengan internet. Banyak dakwah yang masuk ke rumah-rumah orang yang kita tidak bayangkan dia mau mendengarkan radio. Mulane salah satu dakwah itu mengenalkan apa? 88 FM. Bisa jadi jenengan cuma ngomong, "Nggih Mas, ana radio apik banget gelombang 88.8 FM." Radio apa sih? Alah, setel disit bae. Bisa jadi dia buka itu. Yang tadinya enggak sholat jadi sholat. Yang tadinya sukanya klenik, ya. Golek rezeki Gunung Kawi. Nek ora mung Gunung Kawi mung endi? Cilacap mung Srandil. Mung Nyi Roro Kidul. Siapa tahu ketika dia mendengarkan Radio Insani tadi, dia dapat apa? Hidayah. Dapat pencerahan. Sangat mungkin. Siapa yang untung? Yang untung jenengan apa dia? Dua-duanya untung. Jenengan untung dapat mahala insya Allah. Nek ikhlas. Dia untung dapat apa? Dapat. Maka walaupun ada manusia-manusia sejenis itu yang nunggu dibacain, nggak mau baca sendiri, idza tutla, kalau dibacakan. Kalau masih ada manusia jenis-jenis seperti itu, yang nggak mau nyari sendiri, nggak mau baca sendiri, ya kita harus proaktif. Minimal ya kalau misalnya jenengan nggak bisa nularin apa tadi, radio atau video atau apa, jenengan ajak ngaji. Yuk, rebuan yuk, ngaji. Tek peduk lah. Lo jenengan punya mobil, mobilnya kosong. Daripada mangkat dewek, mendingan apa? Meduk tangannya.
Engko bar isa ngapa? Ya wis sisan madang ya ora apa-apa. Waduh, Ustaz, modalnya akeh, modal modal bensin, modal apa? Modal nggo madang, modal akeh tamat berkorban demi dakwah Islam. Harta yang kita keluarkan untuk beli bensin dengan harta yang kita keluarkan untuk belikan makanan orang tersebut ben ngesuke ora kapok. Mergane bali-bali kencot banget. Harta yang kita keluarkan itu jadi amal soleh atau tidak? Insya Allah jadi amal soleh. Jadi amal soleh. Dan itu harta yang akan menemani kita insya Allah sampai ke kuburan. Yang di rekening ditinggal. Yang bentuknya perhiasan ditinggal. Apa jenengan yakin anak jenengan akan membiarkan jenengan dikubur bareng karo apa? Gelange, bareng karo apa? Suwenge, bareng karo kalunge. Ora mungkin, bu eman-eman ngene nggo nyoba sing isih urip. Itu akan ditinggal. Semuanya, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, emasnya ditinggal, sawahnya ditinggal. Yang akan membersamai jenengan, nopo? Mau gue. Bensin mau gue. Untuk bensinnya melebu. Uang yang kita keluarkan untuk ngajak orang ngaji. Ya. Jadi jangan putus asa. Berarti karakter yang ketiga dari karakter orang-orang yang menolak adanya hari kiamat adalah tidak punya etika kepada Al-Quran. Maka umat Islam harus beretika terhadap nopo? Al-Quran. Harus beda dong. Kalau tadi itu kan karakternya kaum musyrikin. Berarti karakternya kaum Islam harus bertolak belakang dengan karakternya kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin tidak punya adab kepada Al-Quran, berarti umat Islam harus punya adab. Kalau kaum musyrikin mengatakan bahwa kisah dalam Al-Quran itu dongeng, berarti kaum muslimin harus mengatakan seluruh kisah yang ada dalam Al-Quran valid. Valid siapa? Nyata, benar, gak ada bohongnya sama sekali. Jadi kita harus beda perilakunya dengan perilaku orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, terutama terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.